Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan fikih puasa dari kitab As-Siyamu fil Islam fi Daw'il Kitab was Sunnah. Puasa dalam Islam menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sampai pada bab yang ke-15. Qala al-muallif hafizahullah, al-mabhathul khamis ashar, pembahasan yang ke-15, As-Siyamu fi biladin yatulu fiha an-nahar, tentang berpuasa di negeri di mana siang itu lebih panjang. Siang lebih panjang daripada malamnya atau lebih panjang dari negeri yang lainnya. Maka beliau menjelaskan di sini, berpuasa di negeri-negeri tersebut ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, apabila panjang hari dan malamnya tidak lebih dari 24 jam. Tidak lebih dari 24 jam. Jika keadaannya seperti ini, walaupun harinya lebih panjang daripada malamnya, siangnya lebih panjang daripada malamnya, maka tetap seorang muslim melakukan salat dan puasa sebagaimana biasanya. Misalkan di negeri Saudi Arabia yang kita pernah tinggal sebentar di sana, itu siangnya pada musim panas sampai 15 jam. Sampai sekitar 15 jam. Kalau di Indonesia mungkin hanya sekitar 12 atau 13 jam. Di Saudi Arabia dan di negeri-negeri sekitarnya, kalau musim panas bisa sampai 15 jam. Artinya lebih dari negeri yang lainnya. Sedangkan malamnya menjadi kurang. Malamnya jadinya sekitar 9 jam saja. Jadi totalnya tetap 24 jam. Maka dalam keadaan seperti ini, dia masih 24 jam sehari semalam, walaupun malamnya lebih panjang. Salat dan puasa tetap seperti waktu yang telah ditentukan. Salat zuhur pada waktu zuhur, salat asar pada waktu asar, salat maghrib pada waktunya, yaitu ketika matahari sudah terbenam. Demikian pula puasa, dimulai ketika fajar terbit, yaitu waktu salat subuh, dan berakhir pada matahari terbenam, walaupun sampai 15 jam. Ini berdasarkan keumuman dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang yang hitam dari fajar itu, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Baik. Hanya saja sudah pernah kita bahas tentang bolehnya berbuka puasa. Ya kalau memang tidak mampu sama sekali dan khawatir, takut kalau meneruskan puasa dapat membahayakan dirinya, seorang itu boleh kemudian berbuka. Baik. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau misalkan harinya, siangnya itu bisa sampai lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam. Baik. Ada yang bisa sampai 6 bulan bahkan. Siang terus. Malamnya tidak kelihatan. Apabila hal ini terjadi, maka harus diperkirakan. Diperkirakan berpuasa itu 6 jam, sebagaimana juga waktu-waktu sholat diperkirakan. Misalkan kita sholat zuhur, maka waktu sholat asar sudah bisa kita perkirakan. Ya, waktu sholat asar biasanya 3 jam atau 4 jam setelah sholat zuhur. Demikian pula waktu berbuka puasa diperkirakan. Kalau biasa puasanya 12 jam di negeri yang berdekatan dengannya, maka diperkirakan negeri tersebut juga 12 jam. Dan ini suatu saat akan terjadi di muka bumi ini di seluruh belahan dunia, yaitu ketika turunnya Dajjal. Sebagaimana dalam riwayat Muslim
dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika turunnya Dajjal, dia akan tinggal di bumi arba'una yauman, hanya 40 hari saja. Tetapi yaumun kasanatin, hari pertama lamanya bagaikan 1 tahun. Subhanallah, akan dihadapi umat manusia suatu hari yang lamanya bagaikan 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, hari kedua bagaikan 1 bulan. Wa yaumun kajum'atin, dan hari ketiga bagaikan 1 Jumat, ini 1 pekan maksudnya. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, baru kemudian hari keempat seperti hari-hari kalian. Artinya seperti biasa 24 jam. Faqila ya Rasulullah, al-yawmul ladzi kasanatin ayakfina fihi salatu yaumin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, pada hari ketika hari itu bagaikan 1 tahun, apakah cukup bagi kita salat selama 1 hari? Ini yang ditanyakan para sahabat, bukan mereka tanya mau lari kemana kalau datangnya Dajjal. Tetapi yang mereka tanyakan, bagaimana salat pada hari itu, yang harinya selama 1 tahun. Apakah boleh dianggap salat 1 hari saja? Artinya selama waktu 1 tahun itu kemudian salat hanya 5 kali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la uqduru lahu qadrahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Tetapi perkirakanlah waktunya. Jadi selama 1 tahun itu tetap dihitung 365 hari. Kalau harinya 365, tetapi diperkirakan, ya, dengan cara diperkirakan. Misalkan perkirakan antara waktu maghrib dan isya biasanya 1 jam. Nah, kalau kita sudah sholat maghrib, berarti 1 jam lagi kita akan sholat isya. Demikian juga di dalam berpuasa. Maka kalau hari ini kita mendapati negeri yang seperti ini, maka kita amalkan seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perkirakan hari tersebut. Demikian pembahasan yang ke-15. Al-mabahatus sadis asyar, pembahasan yang ke-16, muharramatus siyam, hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Telah dimaklumi makna al-muharram atau al-haram huwa ma yastahiqqul iqab fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dia akan mendapatkan dosa atau hukuman, dan yang meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala. Ini definisi al-haram. Beliau menjelaskan di sini, yang diharamkan bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah seluruh yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Maka ini semuanya diharamkan oleh bagi orang-orang yang berpuasa. Dan dosanya sangat besar, diancam dengan adab yang sangat pedih, seperti diceritakan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, bainama ana naimun atani rajulani fa akhadha bidab'iyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang tidur, maka datang 2 orang, yakni malaikat, memegang lenganku, fa ataya bihi jabalan wa'ran. Lalu mereka berdua membawaku ke satu gunung yang terjal. Ini dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi para nabi itu adalah hak. Faqala us'ud. Lalu mereka berdua mengatakan, naiklah ke gunung tersebut. Faqultu inni la utiquhu. Maka aku katakan, aku tidak mampu menaikinya. Faqala inna sanusahhiluhu laka. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidatin. Lalu mereka katakan, nanti kami akan bantu. Maka aku pun menaiki gunung tersebut, sampai aku tiba di tengah-tengah gunung tersebut. Tiba-tiba aku mendengarkan suara-suara jeritan yang keras. Faqultu ma hadhil aswat. Maka aku katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suara apa ini? Qalu hadza iwa'u ahlin nar. Mereka mengatakan, ini adalah jeritan para penghuni neraka. Tsumman talaqa bi. Kemudian mereka berdua kemudian membawa aku. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim
musyaqqaqata ashdaqihim. Tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang digantung dengan diikat pada kaki-kaki mereka. Sedangkan pipi-pipi mereka itu pecah atau terbelah. Tasilu ashdaquhum daman, yang mengeluarkan darah, mengalirkan darah. Qala qultu man haula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, siapa mereka ini? Qala, mereka malaikat itu menjawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itulah yang berbuka sebelum dibolehkan untuk berbuka. Hadis ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang membatalkan puasanya. Ini bentuk yang pertama. Semua yang menyebabkan puasa seorang itu batal, maka diharamkan bagi orang yang berpuasa. An-naw' tsani, bentuk yang kedua, jami'ul muharramat fi Ramadan wa ghairihi. Semua yang diharamkan baik ketika Ramadan maupun selainnya. Jadi, kalau yang bentuk yang pertama tadi, ada yang dihalalkan sebenarnya. Makan, minum, berhubungan suami istri sebenarnya halal. Tapi diharamkan bagi orang yang sedang berpuasa. Maka terlebih lagi yang memang sudah haram, itu juga lebih diharamkan ketika bulan Ramadan. Beliau akan memberikan contoh satu persatu. Yang pertama, al-kadhib, wa huwa al-ikhbar 'ani syai'i bi khilafi ma huwa 'alaihi. Yang pertama dusta, yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan dusta yang paling besar adalah dusta atas nama Allah, yaitu seorang berbicara tentang agama tanpa berdasarkan dalil. Ini dusta yang paling besar. Hati-hati. Bicara ini sunnah, ini kalau kita lakukan dapat pahala, atau ini halal, ini boleh, padahal tidak ada dalil yang dia ketahui. Atau sebaliknya mengatakan ini haram, ini tidak boleh dilakukan, padahal tidak ada dalil. Ini namanya berdusta atas nama Allah, yang Allah telah mengancam dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah, atau dia mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dalam surat Al-An'am ayat ke-21. Dan juga firman Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, Allah mengharamkan kalian berbicara atas agama Allah apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi hati-hati bicara tentang Allah, bicara tentang nama-nama dan sifatnya, bicara tentang syariatnya, tentang hukum-hukumnya, harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak, maka dikategorikan sebagai pendusta. Pendusta yang paling besar dosanya. Demikian pula mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian, padahal beliau tidak mengatakannya. Rasulullah melakukan demikian dan demikian, padahal beliau tidak melakukannya. Inilah bahayanya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif yang disandarkan secara dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kadziban 'alayya laisa kakadzibin 'ala ahadin." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama manusia biasa. "Faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi tidak boleh sembarangan mengatakan ini hadis Nabi, padahal kita tidak tahu dengan pasti itu betul-betul berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum berdusta itu diharamkan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Demikian pula sebaliknya, yang diperintahkan kepada seorang muslim itu adalah kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yakuna siddiqan. Dan sesungguhnya tidaklah seorang itu melakukan suatu kejujuran sampai dia menjadi orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kejahatan,
dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yaqdhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seorang itu ketika dia melakukan dusta, terus dia melakukannya sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzaban, sebagai seorang pendusta. Akan tetapi diperkecualikan di dalam syariat berdusta dalam 3 perkara. Yang pertama, di dalam peperangan. Jadi peperangan melawan orang-orang kafir. Boleh kita berdusta menipu mereka agar mereka kalah dalam peperangan. Sebab Nabi SAW bersabda, Al-harbu khuda'atun. Dalam hadis muttafaqun alaih di dalam as-sahihain, kata beliau SAW, perang itu adalah tipu daya. Yang kedua, al-islah bainan nas. Boleh berdusta dalam rangka mendamaikan manusia. Seperti dalam hadis, laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayamni khairan aw yaqulu khairan. Dalam hadis di dalam as-sahihain, Nabi SAW bersabda, bukanlah pendusta itu orang yang mendamaikan antara manusia, yang mengatakan kebaikan, yang menyampaikan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Maka tidak mengapa dalam keadaan seperti ini. Yang ketiga, wa hadithur rajul imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha. Boleh seorang suami berdusta kepada istrinya atau sebaliknya seorang istri berdusta kepada suaminya indal maslahah, ketika ada maslahat. Misalkan masakan istrinya sebenarnya tidak enak, tapi demi menjaga perasaan istrinya, dia bilang makanan ini makanan yang paling enak di dunia. Padahal kelebihan garam atau kelebihan macam-macam, ya, sebenarnya tidak enak. Tapi demi menyenangkan istrinya, dia berdusta kepada istrinya. Dan ini berdasarkan penuturan Ibnu Syihab, sebagaimana dalam riwayat Muslim, kata beliau, walam asma yurakhas fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin. Aku tidak mendengarkan berdusta yang dibolehkan kecuali pada 3 perkara. Al-harb wal islah bainan nas. Yang pertama dalam peperangan, yang kedua mendamaikan manusia, dan yang ketiga wa hadithir rajul imra'atahu wa hadithil mar'ati zawjaha. Seorang laki-laki yang berbicara kepada istrinya atau sebaliknya seorang wanita yang berbicara kepada suaminya. Baik, ini yang pertama, dusta. Yang kedua yang diharamkan, qauluz zur wa syahadatuz zur, perkataan palsu atau persaksian palsu. Ini diharamkan bagi orang yang berpuasa secara khusus. Karena Nabi SAW bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan kedustaan dan juga kejahilan, maka Allah tidak butuh dengan puasanya meninggalkan makan dan minumnya. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersaksi palsu. Kemudian yang ketiga, al-ghibah, berghibah. Wa huwa dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, yaitu engkau berbicara tentang saudaramu yang tidak dia sukai ketika dia tidak ada di sisimu. Ini diharamkan di dalam syariat bagi seluruh kaum muslimin, terlebih bagi orang yang sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surat Al-Hujurat ayat kedua. Dan janganlah kalian saling berghibah satu dengan yang lainnya. Apakah kalian suka untuk memakan daging saudara kalian padahal kalian tidak menyukainya? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita berbicara tentang keburukan saudara kita, itu sama saja kita memakan dagingnya sendiri. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau berbicara tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Qila afraita in kana fi akhi ma aqul. Lalu beliau ditanya lagi, apakah pendapatmu ya Rasulullah kalau yang aku katakan itu benar ada pada saudaraku?
Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang engkau bicarakan itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berghibah. Tetapi kalau ternyata tidak ada, maka engkau telah berdusta atasnya. Maka ghibah itu diharamkan kecuali karena 6 sebab. Dijelaskan para ulama, ghibah itu dibolehkan pada 6 perkara. Yang pertama, at-tadhallum, ketika mengadukan kezaliman orang lain. Seperti mau mengadukan kepada Pak Polisi, ini ada pencuri, namanya fulan dan fulan, maka berghibah dalam keadaan ini boleh. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Waraddil 'asi ila shawab, dan mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada kebaikan. Maka kita boleh mengatakan, misalkan kita minta tolong kepada saudara kita yang pintar menasehati, kita bilang kepadanya itu si fulan, dia begini dan begitu, tolong nasihati dia. Maka seperti ini boleh. Yang ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Seperti seorang mengatakan, si fulan telah menzalimi aku, bagaimana menghadapi dia, dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr, mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, seperti menggibah para pelaku bid'ah, para pelaku kesesatan. Kita sebutkan, hati-hati dengan si fulan, dia pelaku bid'ah, jauhi dia. Maka ini boleh, bahkan wajib untuk mengingatkan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, ayyakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi, boleh menggibahi orang yang terang-terangan melakukan dosa atau melakukan kebid'ahan. Sebab dia sendiri tidak malu melakukan kebid'ahan, maka boleh bergibah kepadanya, tetapi tidak boleh menggibahi dosa yang tidak dia lakukan terang-terangan. Kemudian yang keenam, at-ta'rif, untuk mengenalkan, misalkan ada seorang yang terkenal dengan si buta, ya, maka untuk memperkenalkan dia terpaksa harus mengatakan si buta, maka tidak mengapa. Iya. Ini 6 perkara yang dibolehkan bergibah. Kemudian yang keempat, an-namimah. Diharamkan bagi kaum muslimin, khususnya bagi orang yang berpuasa, adalah namimah. Wa hiya naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din, ba'dahum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Yaitu menukil ucapan manusia kepada yang lainnya dalam rangka untuk berbuat kerusakan di tengah-tengah mereka. Yaitu membuat orang saling bermusuhan, atau dengan kata lain mengadu domba. Maka ini diharamkan di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammadin masya'in binamim, manna'il lil khairi, mu'tadin atim." Janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang suka mencela dan kian kemari mengadu domba, melakukan namimah, dan dia tidak mau melakukan kebaikan, melampaui batas lagi berdosa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi orang-orang yang suka melakukan namimah, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan ulama menjelaskan, apabila kita mendengarkan orang yang sedang melakukan namimah, orang yang datang kepada kita kemudian mengadu domba kita dengan orang yang lain, maka apa yang kita lakukan? Tidak boleh kita mendengarkan ucapannya, tidak boleh kita menikmati apa yang dia sampaikan, tetapi seharusnya yang kita lakukan yang pertama adalah tidak membenarkan ucapannya, jangan mempercayai. Kemudian yang kedua, hendaklah dilarang, dinasihati dia agar dia berhenti. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita marahi dia, kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jangan kita berprasangka buruk kepada orang yang diceritakan tentang permusuhan dia kepada kita. Kemudian yang kelima, janganlah informasi yang kita dapatkan dari pengadu domba ini membawa kita melakukan tajassus, yakni memata-matai orang yang diceritakan kepada kita, yang katanya dia memusuhi kita. Kemudian yang keenam, kita tidak ridho dengan namimah ini dan kita tidak boleh kemudian menyebarkannya. Ini yang diwasiatkan ulama kepada kita kalau kita mendengarkan orang-orang yang suka mengadu domba ini. Yang kelima, yang diharamkan bagi kaum muslimin, khususnya bagi orang yang berpuasa, yajtanibul ghish fi jami'il muamalat. Hendaklah menghindari kecurangan dalam setiap muamalat, dalam setiap perkara
duniawi dan hubungannya dengan manusia, seperti dalam perdagangan, dalam hutang piutang, dalam gadai menggadai. Ini diharamkan di dalam syariat. Dan yang maksud dengan kecurangan itu adalah khadi'ah, tipu daya, wa khiyanah, pengkhianatan, wa diya'un lil amanah, dan menyanyiakan amanat, wa faqdun listiqa bainan nas, dan menghilangkan kepercayaan antara manusia. Ini semua dalam kategori kecurangan yang diharamkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man hamala alaina silah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami, yakni kepada kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami atau bukan bagian dari kaum muslimin. Dan barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan bagian dari kami." Yani siapa yang mencurangi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Kemudian yang keenam, wajib bagi kaum muslimin, khususnya bagi orang yang berpuasa, yajtanibul ma'azif wa alatul lahwi wa tarb, menjauhi alat-alat musik dan alat-alat yang membawa kepada kesia-siaan. Karena semua alat musik telah diharamkan di dalam Islam, kecuali yang diperkecualikan seperti rebana, dan itu pun hanya pada waktu-waktu tertentu, bukan setiap waktu. Ya. Dan itu rebana murni yang tidak ada kering-keringnya di samping, hanya digunakan ketika walimatul urs misalnya, pesta pernikahan, atau ketika hari Id. Adapun selain itu diharamkan di dalam syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menggunakan lahwal hadits, perkataan sia-sia, untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu, menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu, dan mereka jadikan itu sebagai olok-olok, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah mengatakan di antara manusia, mereka jadikan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia atau perkataan yang sia-sia. Apa maksud perkataan yang sia-sia di sini? Maka kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka itu belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang makna lahwal hadis dalam ayat ini, beliau mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuhu huwal ghina." Demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Yang dimaksud dengan lahwal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Demikian pula penafsiran yang sama dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Mujahid, dari Al-Hasan. Ini semuanya ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka mengatakan, nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Ayat ini turun tentang celaan terhadap nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan khamar, dan juga alat-alat musik, menunjukkan bahwasanya alat-alat musik itu memang diharamkan. Jadi tidak sepatutnya bagi kaum muslimin memainkan alat-alat musik, terlebih bagi yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yajtanibus shaim jami'a ma harramallahu ta'ala fi kulli halin. Hendaklah orang yang berpuasa menjauhi semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Karena demikianlah hakikat puasa. Hakikat puasa bukan sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, menahan diri dari makan dan minum yang sebenarnya halal, tetapi hakikat puasa adalah melatih diri untuk menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang puasanya tidak bisa menahan diri, tidak bisa menahan dia dari hal-hal yang diharamkan Allah,
maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar. Bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Demikian pula orang yang salat malam, orang yang salat tarawih, dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali sekedar begadang malam. Kenapa? Karena dia tidak melakukan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Laisa as-siyam minal aqli wasyurbi, innama as-siyam minal lagwi warrafathi." Tidaklah puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Bukan itu hakikat puasa. Innama as-siyam, tetapi hakikat puasa minal lagwi warrafathi, menahan diri dari perbuatan sia-sia dan dari hal-hal yang mengantarkan kepada hubungan suami istri, yakni pembicaraan-pembicaraan yang menuju kepada hubungan suami istri dan seterusnya. Lalu kata beliau, fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaik faltaqul inni sha'imun inni sha'im. Sehingga apabila ada orang yang mencacimu atau berbuat kejahilan atasmu, maka ucapkanlah saya sedang berpuasa. Bukan dibalas mencela atau dibalas melakukan kejahilan. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang diharamkan secara khusus atas orang-orang yang sedang berpuasa dan secara umum bagi kaum muslimin di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat menghindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai, dan insyaallah sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke alamat kami, yakni 085353020304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat ke alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kenal, Banjarsari. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sofyan hafidhahullah ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Awang dari Banjar, mau bertanya bagaimana cara melupakan perbuatan yang buruk dan menyedihkan yang telah kita lakukan. Sebenarnya yang paling penting bukan melupakan perbuatan tersebut, tetapi menyesal. Iya, menyesali perbuatan tersebut, dan bahkan kalau itu perbuatan buruk harus senantiasa kita ingat untuk peringatan bagi kita jangan sampai mengulangi lagi. Dan harus kita sesali, karena penyesalan itu adalah hakikat taubat. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamat taubatun nadam. Hakikat taubat itu adalah penyesalan. Kemudian bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa lalu, kemudian memperbanyak kebaikan agar keburukan-keburukan di masa lalu itu terhapus, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya mengantar seseorang ke dukun? Bagaimana solusinya seandainya mereka keluarga sendiri? Maka hukumnya sama dengan orang yang diantar tersebut, telah berta'awun di atas kebatilan. Kalau mempercayai ucapan dukun, maka hukumnya adalah kekafiran. Tapi kalau sekedar datang bertanya tanpa mempercayai, tidak akan diterima salat selama 40 malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun, kemudian bertanya dan mempercayai perkataan dukun, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekedar nanya-nanya
tanpa dia percaya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Bagaimana solusinya? Kalau keluarga sendiri, ya dinasihati dan diberikan ketegasan, mohon maaf saya tidak bisa antar kalau ke tempat yang seperti ini, karena saya akan kena dosa juga. Jadi dinasihati dengan lemah lembut dan berikan ketegasan, mohon maaf saja tidak bisa diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tiarah itu? Dari Aang si Bujang Lapuk. Tiara atau tatayur itu asal katanya dari kata toir, burung. Dulu orang Arab kalau mereka mau melakukan sesuatu yang penting seperti mau melakukan safar, mereka terbangkan burung. Kalau ke kanan pertanda baik, kalau ke kiri pertanda jelek. Macam-macam ya keyakinan mereka. Ke depan ada tandanya sendiri, kalau ke belakang juga ada tandanya sendiri. Jadi dari situlah merasa sial terhadap suatu benda atau suatu makhluk disebut dengan tatayur. Ya, misalkan merasa sial dengan angka 13, itu namanya tiarah. Kalau 13 berarti angka sial, itu namanya tiarah. Yang tidak benar. Ini termasuk kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiaratu syirkin, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiara itu syirik, tiara itu syirik. Man raddatuhu at-tiaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh tiarah untuk melakukan suatu hajatnya, maka dia telah melakukan syirik. Ya seperti ilmu primbon untuk mengetahui hari baik dan hari buruk, atau feng shui untuk mengetahui rumah menghadap ke timur itu baik atau buruk, itu semuanya dalam kategori ini. Contoh yang banyak tersebar misalkan tidak mau menikah pada bulan Suro, katanya bulan sial, ini termasuk kesyirikan. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya tidak mampu bayar zakat? Yang tidak mampu tidak ada kewajiban. Orang yang mampu bayar yang diwajibkan zakat fitrah kalau dia memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarga yang dia tanggung pada hari dan malam Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Adapun zakat mal syaratnya lebih besar lagi. Dia harus memiliki harta sekian. Ya misalkan kalau emas dia harus memiliki 85 gram dulu baru dia wajib untuk zakat. Kalau perak dia harus memiliki 595 gram baru dia wajib untuk zakat. Jadi kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban zakat, yang ada hanyalah berhak menerima zakat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah menelan ludah membatalkan puasa? Terima kasih atas jawabannya. Menelan ludah bukan termasuk pembatal puasa. Apa sebenarnya yang disebut dengan hantu? Hantu itu adalah jin, syaitan. Apa Ustaz? Mengharamkan musik dan nyanyian itu dalam Al-Quran ayat berapa dan surat berapa dari Pasir Ipis. Ini barusan kita bahas dalam surat Luqman ayat keberapa tadi? Ayat ke-6. Surat Luqman ayat ke-6. Dan silahkan baca tafsirnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi baca Al-Quran itu harus kita lihat bagaimana penjelasan para sahabat. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti salaf. Inilah yang dimaksud dengan salafi, pengikut salaf. Baca Al-Quran bukan ambil kesimpulan sendiri, tapi kita lihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tentang ayat Al-Quran. Ya, silakan baca surah Luqman ayat ke-6, kemudian lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat juga tafsir At-Tabari yang banyak memuat ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in tentang penjelasan suatu ayat. Dan juga dalam hadis Bukhari tadi yang telah kita sebutkan, jelas Nabi SAW mengharamkan al-ma'azif, alat-alat musik. Apa hukumnya orang yang tidak pernah sholat tetapi ia pernah mengucapkan syahadatain zahiran wa batinan? Hukumnya adalah kekafiran seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Ini adalah kekafiran, kufur akbar, mengeluarkan seorang dari Islam, batal syahadatnya. Karena Nabi SAW bersabda, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dalam lidah ditemukan 9.000 alat perasah. Di dalam selaput telinga terdapat 300.000 sel pendengaran untuk memudahkan suara dengan jelas. Sel tubuh yang rusak setiap titik berjumlah 125 juta. 4 model penciptaan manusia. 1 model Nabi Adam Al-Hijr 29, model Siti Hawa An-Nisa ayat 1, model Nabi Isa Al-Imran 59, model manusia umumnya Al-Hajj ayat 5. Apakah yang di atas semuanya benar? Mohon karena kirim jawabannya ke nomor ini lagi. Baik,
Ini pertanyaannya tentang kedokteran ini. Wallahu alam, saya tidak tahu tentang 90.000 alat perasa dan 300.000 sel itu, nanti tanya sama dokter. Adapun model-model penciptaan manusia, maka ini harus dilihat bagaimana keterangan para ulama mufassirin. Wallahu alam. Tolong jelaskan tentang haramnya gambar makhluk hidup dan cara untuk menutupnya supaya enggak seperti gambar makhluk hidup, disertai dalilnya. Dalil-dalil tentang haramnya makhluk hidup sangat banyak sekali. Gambar makhluk hidup. Di antaranya dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar-gambar bernyawa. Mereka akan diazab dengan setiap gambar yang mereka ciptakan, dan mereka akan dipaksa untuk menciptakan atau meniupkan ruh kepada gambar atau patung yang telah mereka buat ketika di dunia. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Ini bentuk azab di akhirat. Dipaksa untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan. Adapun bagaimana cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan kepalanya. Ini yang paling minimal, menghilangkan kepalanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suratul ra's, hakikat gambar bernyawa itu adalah kepalanya. Jadi kalau ada kepalanya enggak ada badannya, secara hukum masih dikatakan sebagai gambar bernyawa. Sebaliknya, tidak ada kepalanya sama sekali, walaupun ada badannya, maka itu bukan termasuk gambar bernyawa. Kecuali tentunya gambar yang membuka aurat, makanya diharamkan dari sisi yang lain. Suami istri melakukan hubungan jima, gimana hukumnya? Ini halal dong. Suami istri melakukan hubungan jima. Yang diharamkan kalau bukan suami istri. Barangkali maksudnya di sini ketika sedang berpuasa, maka jelas hukumnya haram. Hukumannya yang pertama, membebaskan seorang budak yang beriman kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh putus. Kalau putus diulang lagi dari pertama. Kalau dia tidak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak mampu juga, maka jadi hutang. Kalau sudah mampu, baru kemudian dibayarkan. Dan 2 bulan berturut-turut itu di luar 1 hari yang dia batalkan. Jadi 1 hari yang dia batalkan itu atau lebih, maka tetap harus diqadha secara tersendiri. Baik. Lebih utama bagi wanita sholat tarawih di rumah atau di masjid? Lebih utama di rumah, baik sholat tarawih maupun sholat wajib. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud dan yang lainnya, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita kalau mereka mau ke masjid. Tetapi kata Rasulullah SAW, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi lebih afdal salat di rumah. Ini kata Nabi SAW di Madinah atau mungkin di Makkah, yang salat di 2 masjid yang ada di Makkah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu dilipat gandakan pahalanya. Tetapi tetap Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Baik. Terlebih lagi jika terdapat fitnah, godaan-godaan syahwat, ya, antara laki-laki dan wanita ketika mereka berjumpa di masjid, maka ini lebih tidak dibolehkan lagi. Bagaimana hukumnya seseorang yang mengatakan yang memakai baju terbalik katanya akan banyak rezekinya, dan diucapkan oleh seorang istri salafi? Ini termasuk kesyirikan, ya, sangat jauh. Kalau seorang istri yang suaminya seorang salafi atau dia seorang salafiyah kemudian masih berpemahaman seperti ini hanya stempel, hanya cap untuk membangga-banggakan diri ini, tetapi malas menuntut ilmu, maka tidak mengetahui tauhid yang sebenarnya. Ini termasuk kesyirikan. Tidak ada yang bisa memberikan suatu manfaat, membuat rezeki menjadi lapang, membuat rezeki menjadi seret, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh. Hatta mau pakai baju, tidak pakai baju sekalipun, tidak ada pengaruh dalam rezeki seseorang. Yang memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemudaratan atau menolak kemudaratan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.